satu kunci kesuksesan di dalam hidup, yaitunya bagaimana mau menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Seluruh kita bercita-cita mau menjadi orang sukses, mau menjadi orang hebat, mungkin mau menjadi orang terkenal. Seluruh kita bercita-cita ingin bertahan dalam satu posisi yang kita miliki. Anggaplah itu kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, atau sejenisnya. Seluruh kita bercita-cita terhadap kesuksesan perdagangan kita, usaha kita, dan apa-apa yang kita lakukan. Tetapi tidak semua kita bisa mendapatkannya. Maka pada Jumat yang mulia ini, kami akan sampaikan satu jurus sukses. Mudah-mudahan jurus ini bisa membawa dan mengantarkan kita betul-betul untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Bapak-bapak sidang Jumat, saya akan mulai dari hasil penelitian seorang penulis buku berkebangsaan Inggris yang bernama Dale Carnegie. Dale Carnegie itu terkenal tahun 80-an dengan buku-bukunya yang sangat banyak sekali. Dalam bukunya itu dituliskan satu filosofi hidup yang membuat buku itu menjadi laris dan dicetak sampai ratusan ribu eksemplar di dunia ini. Mungkin jutaan eksemplar buku itu telah menjadi laris. Sampai hari ini buku itu tetap menjadi bacaan-bacaan orang. Dale Carnegie bilang dalam bukunya, "If you want to be success, please make the bridge, but don't make the wall." Itu dalam bahasa Inggris. Kita terjemahkan, jika kamu mau sukses, maka buatlah jembatan hati. Please make the bridge of heart, jembatan hati. Dan don't make the wall, jangan membuat dinding-dinding. Artinya dinding-dinding pemisah, dinding-dinding pembatas. Apa makna yang lebih dalam? Makna yang lebih dalam dari hasil survei 50 tokoh-tokoh terkenal di dunia yang disurvei oleh Profesor Dr. Dale Carnegie ini, ternyata 72% kesuksesan orang-orang di dunia ini karena dia adalah seorang yang ahli make the bridge of heart, ahli membangun jembatan hati. Tetapi orang-orang yang gagal kebanyakan they always make the wall. Mereka selalu membuat dinding-dinding pemisah. Kecerdasan intelektual hanya 14% menentukan orang sukses di atas dunia ini. Itu hasil survei Dale Carnegie. Bapak-bapak sidang Jumat, kita selaku umat Islam awalnya mungkin terkejut, merasa temuan ini baru, merasa terperangah, dan merasa ini hebat. Karena ini sudah jutaan eksemplar laris, the best seller in the world, menjadi buku yang paling laris di dunia. Tetapi kita umat Islam, ketika kita mendengar kuliah dosen dari Universitas Kairo yang bernama Muhammad Al-Farisi, dia bilang, if you want to be success, please hablum minan nas and hablum minallah. If you want to be success, don't cut silaturahmi. Apa katanya? Jika kamu mau sukses, bangunlah hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah, dan jangan menjadi pemutus hubungan. Itu kata Profesor Muhammad Al-Farisi yang dikutip dari hadisnya Rasulullah dan firmannya Allah. Kita lanjutkan bapak-bapak sidang Jumat. Ternyata setelah diteliti Dale Carnegie yang berkebangsaan Inggris dan penganut Katolik, agama Katolik, rupanya dia sudah lama mempelajari Al-Quran tetapi tidak mau masuk Islam. Sehingga seluruh buku-buku yang dia karang, dia cetak itu hampir 99% itu berisi perintah-perintah Al-Quran di dalamnya. Bapak-bapak sidang Jumat,
Dalam Al-Quran sudah tegas-tegas dikatakan, kalau mau sukses, sukses jadi pemimpin, sukses jadi kepala dinas, sukses jadi sekretaris, jadi kepala bidang, sukses jadi bupati dan wakil bupati atau gubernur atau presiden, hablum minan nas. Bangunlah hubungan dengan manusia dan jangan putus tali silaturahmi. Malah tegas-tegas dikatakan banyak hadis yang diriwayatkan Tirmizi, yang diriwayatkan hadis Bukhari, Tirmizi dan seterusnya, bapak-bapak sidang Jumat, ditegaskan jelas-jelas siapa yang memutuskan tali silaturahmi maka dia tidak akan masuk surga. Dan siapa yang membangun silaturahmi maka keampunan untuk dia dipercepat oleh Allah dan dipercepat tempatnya di surga nanti. Jelas di sini, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas di sini Al-Qur'an sudah menjadi pedoman dan petunjuk how to be success. Bagaimana kita menjadi sukses? Bagaimana kita menjadi hebat? Bagaimana kita menjadi orang yang terkenal, terkemuka dan menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat? Please make the bride of heart. Bangunlah jembatan hati. Bangunlah jembatan hati. Don't wait the wall. Jangan membangun dinding-dinding pembatas. Apa maksudnya? Banyak orang yang ketika sudah berada di puncak, sudah berada di atas, maka dia sudah memulai membangun wall, penyekat-penyekat dinding-dinding. Sudah mulai susah ditemui, sudah mulai susah untuk ditelepon, sudah mulai susah untuk dihubungi, sudah mulai susah untuk bersilaturahmi, sudah mulai susah untuk bertemu. Dia sudah mulai bangun wall, dinding-dinding pemisah dengan sahabat-sahabatnya, dengan sanak saudaranya, dengan karib kerabatnya. Maka siap-siaplah keruntuhan dan kehancuran dan kegagalan yang akan menerpanya. Orang yang selalu make the bride of heart, yang selalu membangun jembatan hati, membangun silaturahmi, siap-siaplah menjadi tokoh dan pemimpin di masa mendatang. 50% hasil survei orang-orang hebat di dunia, 74% adalah orang-orang yang selalu membangun jembatan hati. Hanya 14% faktor intelektual dan 14% faktor lain-lainnya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, ketika pilkada datang, ketika pemilihan wali negari datang, ketika pemilihan bupati gubernur datang, maka orang pada sibuk turun kemana-mana, ketemu di mana-mana, berjumpa di mana-mana. Itu sah-sah saja. Karena mungkin selama ini jembatan hati tak terbangun, maka mulailah dibangun jembatan hati. Duduk di kedai-kedai, duduk di pasar-pasar, datangi ke masjid, datang ke musala, datangi ke pertemuan. Untuk apa? Make a fight, membangun jembatan hati. Maka siapa yang membangun jembatan hati tidak susah, tidak terlalu payah-payah untuk duduk di kedai, duduk di pasar, datang ke masjid, datang ke pertemuan, datang ke majelis taklim. Karena Allah sudah kasih kunci. Mau jadi sukses, hablum minallah, bangun hubungan yang baik dengan manusia. Jangan putus silaturahmi, bangun hubungan silaturahmi if you want to be success. Tetapi jika selama ini kita tak pernah membangun jembatan hati, tiba-tiba kita mau muncul menjadi pemimpin, mungkin miliaran uang akan habis. Ratusan juta uang habis, sogok kiri, sogok kanan. Akhirnya tak terpilih juga. Kenapa? Mudah jawabannya. Because we are always make the wall. Kita selalu membangun dinding-dinding pembatas, tidak membangun jembatan hati. Maka pentingnya silaturahmi itu, sehingga dikatakan orang pemutus silaturahmi itu adalah orang yang tidak akan masuk surga. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kita lanjutkan. Siapa yang bisa membangun jembatan hati? Siapa yang bisa membangun jembatan hati? Yang hebat membangun jembatan hati. Yang pertama tentu adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. The clean of heart.
They have the clean of heart. Mereka memiliki hati-hati yang bersih. Atau yang disebut, dipermankan oleh Allah, qad aflaha man tazakka. Orang-orang yang selalu membersihkan hati itulah orang-orang yang sukses. Orang yang selalu mencuci hatinya, membuat jiwanya bersih, itulah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang terkenal. Komunikasi tidak mungkin bisa dibangun dengan baik andai hati kotor. Wa qad khaba man dassaha, orang-orang yang memiliki hati yang kotor. Komunikasi akan bisa terbangun dengan baik apabila kita selalu mencuci hati kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa dan membersihkan kalbu kita. Lihatlah di mana-mana. Jangankan hasil survei Dale Carnegie ini, tapi mambiak contoh kanan sudah, mambiak tuah kanan manang. Di kantor pun orang yang hatinya bersih akan menjadi panutan. Di tengah masyarakat pun bapak-bapak walaupun dia tidak kaya, tidak pejabat, dia akan menjadi seorang yang terhormat jika mereka mempunyai hati yang bersih. Hati yang suci, dia akan menjadi orang-orang yang terhormat. Maka hati yang bersih tidak selalu dimiliki oleh orang-orang yang banyak harta, tinggi kedudukan, tinggi pangkat. Justru banyak hati-hati bersih itu dimiliki oleh bapak-bapak yang hidup di kampung, hidup ala kadarnya. Kenapa? Jawabannya mudah. Hati yang bersih itu dibersihkan dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tahajud, dengan sholat duha, dengan sholat tarawih, dengan puasa, dengan sholat 5 kali sehari semalam, dengan bersedekah. Siapa yang mampu melakukan itu? Orang kuat belum tentu mampu melakukan zikir. Orang kuat belum tentu mampu melakukan tahlil. Orang kuat belum bisa bertahmid agak setengah jam, 15 menit. Walaupun badannya besar. Tapi bisa jadi dia seorang kakek tua, 81 tahun. Dia bisa duduk berjam-jam, beriktikaf berjam-jam. Karena masalah hati itu adalah urusannya dengan Allah. Bukan urusannya dengan harta, badan yang kuat, kedudukan dan jabatan. Betapa banyak orang yang tak betah di masjid. Habis assalamualaikum, assalamualaikum pada berhamburan keluar. Tetapi ada sekelompok orang, sekelompok jamaah masih duduk sambil mengarit-aritkan tangannya. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masih terus berzikir. Karena hatinya rindu akan zikir. Hatinya rindu akan tasbih, akan tahlil. Siapakah yang kuat bangun tengah malam? Apakah mereka yang dengan fasilitas cukup? Tidak. Banyak kok yang bangun tengah malam tahajud dan sujud dan kemudian menangis di dalam sujudnya adalah mereka yang hatinya bersih dan suci. Bapak-bapak sedang Jumat, maka if we want to success, jika kita mau sukses, bersihkan hati kuncinya. Orang bersih hati pasti akan menjadi pemaaf dan mau memaafkan. Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad sampai hari ini sudah berapa banyak tokoh-tokoh dunia yang lahir sejak 1400 tahun sampai sekarang, tidak ada yang menandingi kehebatan tokoh Nabi Muhammad. Itu bukan hasil survei orang Islam, tapi hasil survei orang-orang yang non-Islam yang sampai hari ini mengagumi ketokohan Nabi Muhammad. Kenapa? Salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, dia adalah seorang yang pemaaf. Pemaaf dalam konteks bukan hanya memaafkan orang-orang yang bersalah kepada dia, tetapi juga menadahkan tangan kepada Allah untuk meminta ampun. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang menzalimiku hari ini. Ampuni dosa orang-orang yang memfitnahku hari ini.
Ampuni dosa orang-orang yang telah melemparku dengan tahi hari ini. Jangan turunkan azab Engkau ya Allah. Sangat dalam maknanya doa Nabi Muhammad itu. Berdoa untuk orang yang menzaliminya, melemparinya dengan tahi, dengan mengatakannya dengan gila. Dia bukan hanya mengulurkan tangan untuk minta maaf. Pemimpin yang hebat, kepala dinas yang hebat, bupati yang hebat, dia tidak akan menunggu bawahannya harus mengulurkan tangan. Andai dia tahu bawahannya salah, maka dialah yang lebih dahulu mengulurkan tangan. Maafkan saya. Please forgive me. Bapak-bapak sidang Jumat, ada kisah yang menarik. Tahun 89 saya pernah mengikuti pertukaran pemuda negara ASEAN dan Jepang yang bernama The SIPO Southeast Asian Youth Program. Singkat cerita, ketika sampai di Jepang, kami menyeberang ramai-ramai. Satu tradisi di Jepang itu untuk kita ketahui, kalau penyeberang kaki itu sampai 500, 600, bahkan 1000 orang sekali menyeberang. Dan satu tradisi yang keduanya adalah setiap pengendara mobil Honda dan lain sebagainya, ketika ada orang menyeberang, dia akan berhenti sampai orang itu di seberang jalan. Pada suatu kali saya berjalan sama teman. Apa yang dilakukan oleh teman? Teman saya ini dia berpikir menyeberang jalan di Jepang itu sama dengan Indonesia. Sehingga bergegas seperti berlari mau sampai ke seberang. Saking bergegasnya dia tidak sangka tangan kanannya menyentuh tas atau bag dari kawan saya yang dari Jepang yang bernama Shinji Shimiko. Sehingga terjatuh, berserakan laptopnya, berserakan buku-bukunya. Kemudian dia ambil bukunya, dia masukkan lagi ke dalam laptop. Apa kata Shinji Shimiko? I'm sorry, please forgive me. I made mistake. Maafkan saya. Saya telah membuat salah kepadamu. Kata orang Jepang kepada teman saya. Teman saya ngangguk-ngangguk jawab salamnya. Sesampai di seberang, saya pukul baunya. Hai, apa enggak malu kamu? Kamu yang menjatuhkan tasnya, dia yang minta maaf. Kok kamu pula yang ngangguk-ngangguk? Ayo kejar. Kamu yang harus minta maaf. Akhirnya dikejar. Hai, sini. Come here. I would like to say I'm sorry. Please forgive me. I made something wrong. Kata temannya. Dia ulurkan tangan. Begitu sifat orang Jepang. Dia tidak salah. Tasnya yang dijatuhkan, tetapi dia yang mengulurkan tangan. Meminta maaf. Kita sudah jelas-jelas salah kadang-kadang. Sudah jelas-jelas membuat ini salah, itu salah. Nggak mau minta maaf. Maka tidak akan ada surga bagi orang yang tidak maaf dan tidak mau meminta maaf dan tidak mau memaafkan orang lain. Sudah jelas-jelas salah. Kebijakannya salah, kebijakannya merugikan orang banyak. Nggak mau minta maaf. Kenapa? Because the dirty of heart, hatinya kotor. Hati yang bersih dengan ringan mengulurkan tangan. Maafkan saya jika saya bersalah. Please forgive me. Maafkan saya. Pertanyaan kita, apakah jatuh martabat, harga diri seseorang, pangkat seseorang ketika seorang atasan minta maaf kepada bawahannya? Atau apakah akan jatuh kemuliaan seseorang ketika ada orang yang bersalah kepadanya, tapi dia yang duluan mengulurkan tangan? Di sisi Allah, itulah orang yang paling mulia. Di mata Allah, orang yang pertama mengulurkan tangan dan meminta maaf, itulah orang yang paling mulia dan paling terhormat. Dia yang paling dulu diampuni dosanya oleh Allah, dan dia yang paling dulu dimasukkan surga oleh Allah. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu, mari kita bangun jembatan hati. Mari kita menjadi seorang yang pemaaf. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Dan jangan kotori hati kita, karena hati akan kita bawa kemana-mana. Hati akan kita sandang kemana-mana. Dia ada di sini dan kita bawa di mana-mana pun. Kalau yang kita bawa itu kotor, kemana-mana kotor,
hasilnya pun kotor, perkataannya kotor, wajahnya akan suram, ucapannya akan kotor. Tetapi bila hati yang bersih dibawa kemana-mana, perkataannya bersih, ucapannya bersih, sikapnya bersih, dan semuanya bersih. Pemimpin yang pemaaf tidak akan pernah menjadi pendendam. Pemimpin yang pemaaf tidak akan pernah memberikan nonjok kepada bawah-bawahannya dan pegawai-pegawainya. Aku maafkan engkau. Ketika dia memaafkan, ketika itu Allah mencatat, malaikat mencatat, dia mendapatkan pahala. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Demikian saja. Faktabiru ya ulil albab.